بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصل وسلم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita ta'lim kita baca qasidatul burdah dari Imam Busiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya mudah-mudahan semua anak-anak santri yang belajar di sini Allah berikan futuh ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa manfaat dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سواك عند علول الحادث الآبمين. يا رب بالمصطفى لنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والكريم متدلع من ومن عجمي. ووالديهما وجميع مشايخنا واخوانهما واحبائهما ان الله يبلغ مرحمهم ويجعل جنة مسوى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita membahas tentang yang membatalkan puasa, dan wajib membayar qadanya. Nah, malam ini yaitu bagian yang kedua, yaitu yang membatalkan daripada pahala puasa. Jadi puasanya mah enggak batal, cuman pahala puasanya enggak ada, jadi kosong. Seperti ini kata Nabi, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia dapat itu cuman haus dan laparnya, tapi dia enggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini nggak wajib dia qada, cuman puasanya itu kosong. Nah, kata ulama, maka ketika dia ingat dan dia sadar akan perbuatan tersebut, maka dianjurkan dengan memperbanyak puasa sunnah. Jadi
dianjurkan memperbanyaknya puasa sunnah. Kenapa kita lanjutkan lagi puasa? Sebab di malam udah tanggal 4, tanggal 5 ya Pak. Udah tanggal 5 bulan Sya'ban. Ya, insya Allah 10 hari lagi atau 10 malam lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban. Nah berarti puasa udah dikit lagi ini. Paling kita pengajian tinggal beberapa kali pertemuan. Yang pertama yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa al-ghibah, yaitu ghibah. Ghibah itu dzikru akhakal muslim bima yukrahu walau kanat sadiqan, yaitu menyebut ya, membicarakan saudaramu yang kalau dia tahu itu nggak senang dia dengarnya, sekalipun itu benar terjadi, itu namanya ghibah. Nah ini kan orang kita sering begitu ya. Ini mah bukan ngomongin, ini mah kenyataan. Ya iya sama baik. Ini mah bukan ngomongin ya, ini mah kenyataannya kayak emang begitu. Ya itu namanya ghibah. Kalau ada kenyataannya namanya ghibah. Kalau nggak ada kenyataannya namanya fitnah. Itu. Nah itu membicarakan aib saudara kita, membicarakan aib saudara kita, sekalipun itu benar terjadi pada dirinya, maka ini apa? Ini akan menghilangkan daripada pahala puasa. Makanya paling pertama nanti di bulan Ramadan itu di saat kita puasa, hindari ya, kita hindari daripada apa? Daripada ngobrol-ngobrol yang kagak jelas. Sebab kalau kita udah ngobrol, mau ujung-ujungnya pasti apa? Ngomongin orang. Gimana kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang dia senangi? Kalau yang dia senangi mah boleh. Ya, sebab itu namanya bukan lagi menggunjing, tapi lagi menceritakan kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Jadi Masya Allah dosa ghibah. Ghibah itu zaman sekarang bukan cuma ngomongin, lewat WA juga bisa, lewat WA, lewat WhatsApp, lewat Facebook, ya, lewat Instagram. Nah, kita buka tuh aib orang, pasang di status, terus kan apa manfaatnya juga? Nggak ada manfaatnya buat kita. Nah ini itu bahkan lebih gede lagi dari mulut itu. Misalnya ada orang punya aib, kita sebar di Facebook, kita sebar di mana? Di Instagram. Itu jangkauannya kan dunia kalau itu. Kalau kita ngomongnya dengan seseorang cuma satu, tapi kalau lewat media sosial itu bisa jutaan orang yang tahu. Nah, makanya di saat kita di saat kita sedang berpuasa, insya Allah nanti ini kita hindari daripada ghibah. Ghibah itu ya, hilang tuh pahala puasa kita. Yang kedua an-namimah. Namimah itu apa? Naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Itu namanya namimah. Jadi namimah itu naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, yaitu menyebarkan pembicaraan kemana-mana biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan untuk terjadinya fitnah. Nah, disebar kemari. Tujuannya apa? Biar orang itu hancur, biar orang itu apa? Terjadi kebencian kepada orang lain. Nah ini namimah, naudzubillah min dzalik. Ya baik lewat langsung ataupun lewat ya media sosial. Yang namanya namimah ya tetap namimah. Yang ketiga al-kidbu, bohong, dusta. Kita bohong nih. Apa itu kidbu? Wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi. Itu namanya kidib, dusta. Al-ikhbar bi ghairil waqi,
yaitu memberitakan sesuatu padahal itu nggak terjadi. Ya, itu namanya dusta. Kita dagang lagi bulan puasa, ya, lagi dagang. Padahal modal kita 1.000, ada orang nawar 1.500, kita bilang apa? Ya, itu mau apa namanya? Modalnya juga belum nyampe bang. Nah itu udah bohong tuh begitu. Ya buku modalnya juga cuma 1.000, modalnya juga belum nyampe. Udah kalau kita belum jual, jangan kita bilang modalnya belum nyampe, segitu mah belum dapat begitu. Nggak usah kita ngebohong bawa modal. Ya. Jadi jangan kita bohong. Bohong ini kepada siapa? Baik kepada orang lain, bohong kepada istri, ya. Bohong kepada siapa saja yang namanya gijik, ya tetap bohong. Ya. Nggak boleh itu. Sebab itu akan apa? Akan merusak daripada nilai pahala puasa kita. Yang keempatnya an-nadru lima yuharamu lima yahillu bisahwati. Nah ini yang keempat, memandang sesuatu yang nggak boleh dilihat. Nggak boleh kita memandang sesuatu yang diharamkan. Au lima yahillu bisahwati, atau sesuatu yang halal dengan syahwat. Ai bi ayyatalazza bin nazari, artinya dia bisa bersenang-senang dengan pandangan. Padahal mah apa? Padahal mah itu halal buat kita. Karena kita memang lagi puasa. Akhirnya kita yatalazzu, ya, bi ayyatalazza bin nazari, dengan kita apa? Berledat-ledat, bersenang-senang dengan pandangan kita. Misal kita punya istri, kan dalam keadaan puasa kan halal, ya. Padahal istri kita halal. Kita pandangin dia dengan apa? Dengan persahwat kita. Padahal lagi puasa. Nah ini bahaya ini. Padahal itu halal, jelas-jelas halal itu bini kita. Itu pahalanya bisa hilang. Kenapa? Sebab nanti di situ ada dorongan syahwat. Apalagi apa? Apalagi kita melihatnya yang bukan mahram kita. Yang kepada mahram kita aja kita nggak boleh di saat berpuasa. Apalagi di luar mahram. Ya. Entah itu lewat gambar, entah itu lewat foto, entah itu lewat video, ataupun lewat yang lainnya. Mata kita ini, ya, tetap wajib dijaga. Dan bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan mengeluarkan cahaya keimanan, gak akan mengeluarkan cahaya keimanan dari wajah seseorang di mana orang tersebut matanya sering memandang sesuatu yang gak boleh dipandang, sering memandang sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, ya. Misalnya kita melihat gambar bagus, kita lihatin, kita perhatiin terus. Nah ini nur iman itu gak bakal bisa keluar tuh. Allah bakal cabut cahaya keimanan. Allah bakal cabut semua cahaya-cahaya tadi dengan sebab apa? Dengan sebab mata kita itu nggak pernah dijaga. Nah ini yang keempat. Yang kelimanya al-yaminul kadhibah, yaitu sumpah palsu. Al-halaful kadhib, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu dalam keadaan berpuasa, ya ini hilang pahala puasa. Kita itu kan paling gampang kalau ngomong demi Allah, demi Allah, demi Allah. Padahal kata Imam Syafi'i itu hindari kita mengucapkan kalimat demi Allah. Kenapa? Sebab ketika seseorang itu sudah halal, sudah sumpah dengan menggunakan demi Allah, ini adalah sumpah yang tertinggi. Sumpah demi Allah itu dipakai kapan? Kalau memang sesuatu itu akan mencelakakan kita. Misalnya kita dituduh mencuri, padahal kita enggak mencuri, boleh kita demi Allah. Ya kalau cuma kita masalah biasa mah,
Demi Allah dah gua agak ngeliat, ya itu mah kecil banget, gak usah pakai demi Allah yang begitu. Ya. Jadi demi Allah itu sumpah yang tertinggi. Ya. Kecuali apa? Kecuali memang sesuatu itu akan mengundang kemudaratan kepada kita. Nah yang keenamnya qauluz zur wal fuhsu wal amalu bi. Qauluz zur, perkataan yang apa? Zur yang haram, ya. Perkataan yang jelek, perkataan yang kotor. Wal fuhsu, perkataan yang keji. Wal amalu bihi, dan melakukan akan kekejian, ya, melakukan akan kekotoran. Kotor dengan mulut kita, kotor dengan tangan kita, kotor dengan perbuatan kita. Nah makanya kita dianjurkannya untuk apa? Di dalam berpuasa tadi kita harus bisa habsun nafs. Kita dianjurkan untuk menahan nafsu kita. Tapi bukan juga begini, biarin lo, ya. Sekarang gua lagi puasa, gua gak makan, ntar lo habis buka, kena lo. Ya kagak begitu, itu mah namanya ngancem, ya. Ya kagak boleh begitu juga. Kan kadang-kadang sudah begitu, biarin karena gua sabar dah, gua lagi puasa, ya. Sayang-sayang udah mau maghrib habis asar, ya. Udah habis asar ada orang mancing-mancing nih. Ya gua sabarin, hari kita juga maghrib, sayang-sayang puasa gua, ya. Ntar habis maghrib kena lo. Ya jangan, ya, artinya jangan. Ya. Kalau bisa apa ya udah tahan, ya, tahan terus ya tahan. Ya. Orang berpuasa itu bukan berarti nggak ada nafsu. Orang lagi puasa itu bukan nggak ada emosi. Justru orang lagi puasa emosi gede banget. Ya. Makanya dianjurkan sama ulama itu tahan hawa nafsu kita di saat kita berpuasa. Artinya apa? Di situ menunjukkan di saat orang sedang berpuasa, tingkat hawa nafsu itu lebih besar. Kenapa? Bawaan lapar kan beda. Orang kalau bawaan perut lapar, ya, otak rada-rada gampang mau panas. Makanya disitulah diredam dengan apa? Dengan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, lagi puasa ya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu. Jadi kalau zur wal fuhsu wal amalu bih, ya ini adalah yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa kita. Nanti insyaallah beberapa pertemuan lagi baru kita bahas masalah zakat, ya. Tentunya zakatnya adalah zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan kita selalu minta Allah membarik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan kabulkan segala hajat-hajat tujuan-tujuan kami. Karena di bulan Sya'ban ini, kenapa dinamakan Sya'ban? Li'annal khair tatasa'abu bih. Karena bahwasanya kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban ini sudah mulai berlipat ganda balasannya, ya. Jadi begitu banyak amaliyah-amaliyahnya yang sunnah dikerjakan di bulan Sya'ban. Utamanya apa? Tafsiru bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan di bulan Sya'ban ini kita banyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sebab Sya'ban, as-Sya'banu syahri. Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi. Makanya kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, dianjurkan di bulan Sya'ban ini banyaknya baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa sampai berapa tuh? 1000 kalau bisa, ya. Jangan kurang, 1000 dikit, ya. Habis zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. Saat saya membacanya bukan habis sholat lagi di atas motor, boleh kagak? Boleh, ya.
mau di kebun, mau di atas motor, mau di atas mobil, baca sholawat. Yang penting jangan di dalam WC ya. Kalau di dalam WC jangan, di dalam kamar mandi jangan, di tempat-tempat yang kotor jangan. Selagi kita masih bisa ada tempat untuk baca, maka kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim